Mari kita duduk kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersamai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang indah selalu ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa. Engkau telah bangunkan kami dan keluarga kami, dan Engkau sudah pelihara kami dan keluarga kami dalam keadaan sehat dengan tidak kurang satu orang juga. Di pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan aktivitas yang lain, kami dudukkan ibu untuk mencari Engkau dan boleh mendengarkan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba. Roh Kudus, leburkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Amsal pasal 15 ayat pertama sampai ayat 33. Tapi kita baca dari ayat pertama sampai ayat 15, besok ayat 16 sampai ayat 33. Amsal 15 ayat pertama sampai 15, besok ayat 16 sampai 33. Amsal 15 ayat pertama, jawaban yang lemah meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar banyak harta benda, tapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenal Tuhan. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi siapa yang mengejar kebenaran dikasihi Tuhan. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Si cemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuka muka berseri-seri, tapi keberian hati mengatakan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat 15. Mari kita ambil satu ayat yang berkat buat kita pagi hari ini. Pada ayat yang ke-13 saja. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kemudian hati mengatakan semangat. Firman Tuhan berbicara kepada kita pagi ini. Hati yang gembira dan kemudian hati mengatakan semangat. Jadi sentralnya dari hati. Hati saudara, hati saya hari ini gembira, atau hati hari ini hati saudara sedih. Kenapa? Mematahkan patah semangat. Firman Tuhan katakan mematahkan semangat. Apa yang terjadi kalau hati mulai kepedihan? Tapi kalau hati gembira membuat muka berseri-seri. Tapi kalau hati penuh dengan kepedihan mematahkan semangat. Saudara, tepatnya kemarin saya di TV
saya lupa tempat persisnya. Di mana negara itu? Untuk mereka keluar kota atau keluar negeri, bandara sepi, dengan pengertian tidak ada penumpang. Sepi, bukan seminggu, berbulan-bulan tak ada. Dan saya memperhatikan berapa banyak mereka yang saat mengalami persoalan, kesesatan. Dan kemarin tepatnya hari Selasa, tepatnya sekitar jam setengah 2 siang, saya berada di kuburan Pondok Rangon. Saat itu saya mengubur seorang jemaat yang sudah usianya sudah lanjut 79 tahun. Ketika saya berada di kuburan itu dan saya lihat ke kanan, kuburan khusus COVID. Kalau saya perhatikan hanya berapa meter tempat di mana saya berdiri. Ketika saya memperhatikan mereka, kuburan COVID itu, dan saat itu ada ambulan turun dan jenazah atau peti jenazah diturunkan, dan saya perhatikan peti jenazah akan diseret. Ya, mungkin karena dekat ya seret, dan saya perhatikan kuburan itu sudah sampai di ujung, katakan sungai. Seberang itu ada perumahan. Di seberang sungai itu perumahan, karena saya tahu karena jemaat tinggal sana. Dan saya perhatikan hanya 3 berapa luasnya. Dan saya perhatikan tidak ada yang mengantar, mungkin hanya mengatakan berapa belintir. Dan ketika saya berada di tempat kuburan itu, saya melihat berapa banyak mereka menghadapi kepedihan hati, melihat keadaan jenazah, kelihatan keadaan kuburan saat itu. Berapa banyak mereka melihat yang pedih dengan persoalan. Saya berkata kepada mereka, hai keluarga, apa yang kau lihat? Kiri kanan saya tanya. Dia katakan di sebelah kanan ada kuburan. Iya. Dan saya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau papa kalian dipanggil Tuhan dalam keadaan tubuh yang sudah karena sudah tua, dan bapak kalian tidak ada COVID, sehingga kalian bisa melihat dengan mudah. Tapi mereka di sana dia tidak bisa melihat. Maka saudara pagi saya katakan, saudara tetap berterima kasih kepada Tuhan. Saudara harus berterima kasih. Saudara tidak mengalami kepedihan. Sekalipun rasa pedih, tapi firman dibandingkan sebelah kanan tempat kuburan COVID itu hanya berapa meter. Saudara lihat sendiri. Bapak kalian ini dia mati karena Tuhan. Dia mati karena Tuhan. Maka kalian ini miliki hati yang bersyukur. Apa itu syukur? Hati yang berterima kasih. Miliki hati yang berterima kasih. Kenapa? Dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Minta Roh Kudus berkarya dari hidup saudara. Minta Roh Kudus berkarya dari hidup saudara, sehingga saudara mulai hati yang gembira. Jangan dibawa dengan hati yang pedih. Kalau saudara hati pedih, meninggal mematahkan semangat. Dan hari saudara harus bekerja. Saudara harus bekerja. Kalau saudara tidak bekerja, saudara nggak makan. Saudara butuh mencukupi rumah tangga, kebutuhan keluarga, anak, istri, mungkin kebutuhan suami, kebutuhan hidup saudara berat. Kalau saudara tidak punya semangat, saudara sulit untuk mencari nafkah. Sebab sekarang orang berlomba-lomba mencari nafkah. Kalau saudara lemas, tidak semangat, bersemangatlah pagi ini. Punya hati yang gembira, hati yang sukacita. Izinkan Roh Kudus berkarya hidup saudara. Kalau saudara punya hati yang cerah, hati yang cerah,
gairah. Ada kekuatan, ada spirit yang luar biasa. Tapi kalau saudara lemah, lemes, gak ada gairah, saudara di sini. Maka pada pagi hari izinkan Roh Kudus berkarya dan saudara, supaya orang yang hati yang semangat. Kenapa semangat? Ingat, Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Ingat, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Dan ayat 6, Tuhan akan menolong kita. Yakinlah bahwa firman Tuhan bukan tujuan pada orang lain, tapi pada saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan itu juga pada saudara. Aku apa? Tuhan sekali-sekali tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Memiliki hati yang gembira, dengan jangan hati yang patah semangat. Sosok hari depan yang penuh harapan. Ingat, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Selama akar itu masih bertemu dengan air, pohon itu akan bersemi. Selama saudara dekat dengan Tuhan, selama saudara berharap pada Tuhan, Tuhan tak tinggalkan hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak buat firman yang mengingatkan kami supaya kami tetap semangat. Ada gairah spirit yang dari Tuhan adanya. Jangan punya hati yang patah semangat, seperti tidak mampu, tidak peduli. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan akan menyertai. Dan engkau berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b, bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan saya. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saya. Dengan kata-kata firman ini, bikin hati yang gembira. Dengan hati yang gembira di bulan muka yang bercahaya. Dengan bercahaya kami semangat. Kami mampu menghadapi tantangan hidup ini, karena Tuhan yang berserta kami. Kalau kami bekerja, kami berdagang, berikan hikmat-Mu buat kami, sehingga kami bisa mendapat berkat yang melalui hikmat yang dari Tuhan. Orang lain tidak mampu, tapi kami mampu karena Engkau berikan kecerdasan hidup kami, Tuhan. Kalau kami berdagang, keliling atau berdiam, Engkau tetap lindungi kami, bungkus kami kuasa darah-Mu. Jangan sampai kami terpapar virus corona, Tuhan. Sore atau siang kami pulang dan bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat, dan malam kami bisa tidur biar tetap darah Kristus taat benang kemisi ada dalam rumah tangga kami semua, Tuhan. Sebagaimana Rahab dia terhindar daripada maut, Engkau tidak hindarkan kami. Terima kasih Bapa, bangunkan kami dalam tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, para medis, relawan, bahkan TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan, Tuhan. Beri kekuatan tenaga esa dari surga, Tuhan. Mereka pejuang-pejuang yang gigih. Mereka butuh kekuatan yang dari Tuhan adanya. Lindungi, bungkus kuasa darah-Mu. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat. Tidak berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang yang kita katakan